listeners, kembali lagi di Cakap Cara Bersikap. Hari ini aku tuh happy banget karena kita bisa bincang-bincang seputar mental health sama inspirasi karir yang pasti relate banget ya sama kita anak SMA kayak gitu. Nah, kita kali ini tuh ditemani oleh guru BK kita tercinta, ada Miss Rere. Halo semuanya. Halo Miss Rere. Halo Kiyoshi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak karena Miss Rere telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Iya, terima kasih juga ya udah diundang lagi ke caster. Yeay. Nah, Miss, mungkin aku mau mulai langsung kali ya langsung dari nih. langsung dari aja. mental health nih, Iya, gitu oke. kan. Karena kan akhir-akhir ini tuh kayak mental health tuh khusus pelajar ya. Jadi topik pembicaraan atau kayak permasalahan yang selalu dialami gitu di masa remaja gitu kan. Jadi kayak masih topik yang sangat hangat gitu ya buat anak remaja kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa gali lebih dalam lagi, sebenarnya mental health itu apa sih, Miss? Mental health. Oke, kesehatan mental ya. Oke, ya. Jadi kesehatan mental itu kalau menurut WHO, orang yang dikatakan sehat mental itu kalau dia yang pertama mampu mengatasi stresnya sehari-hari. Terus dia juga mampu produktif bekerja dan belajar dengan baik. Terus dia juga menyadari kemampuan dirinya, potensi yang ada dalam dirinya kayak gitu, dan dia bisa berkontribusi pada komunitasnya gitu. Itu tuh mental health kayak gitu. Berarti secara singkatnya mental health itu seperti itu gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus sebenarnya kayak permasalahan mental tuh kayak gimana sih, Miss? Kayak mungkin yang biasa dialami sama anak remaja tuh kayak gimana sih? Yang sebenarnya kalau secara umum kayak gitu ya, sama seperti pada kayak di fase-fase yang lainnya juga ya, kayak mungkin gimana sih caranya kita mengatasi stres sehari-hari kayak gitu ya itu. Terus fase-fase adaptasi lah kayak gitu kan banyak di remaja itu, karena remaja itu kan fase dimana peralihan dari anak-anak ke dewasa ya kayak gitu, yang tadinya mungkin pikirannya belum matang, terus banyak sekali perubahan-perubahan fisik gitu ya yang dialami oleh remaja kayak gitu, juga bisa berpengaruh ke tadi penyesuaian itu tadi kayak gitu. Karena emosinya belum stabil ya, Miss. Nah, itu juga ada salah satu hal yang sangat memicu. Kayak gitu di fase remaja itu. Terus kalau misalnya remaja nih banyak yang mungkin stres gitu kan karena kegiatan sehari-harinya gitu kan. Sedangkan kalau yang aku dengar gitu ya, kesehatan mental yang sedikit terganggu itu lebih serius lagi gitu kan permasalahannya gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya ada satu momen kita tuh kayak kadang suka ada yang self diagnose gitu kan, Miss, tau kan? Nah gitu kan, apalagi sekarang anak SMA tuh kayak gampang ke bawah-bawah gitu kan, FOMO gitu kan, kadang suka ikut-ikutan jadi self diagnose sendiri gitu kan. NPD tuh. Nah, selain self diagnose tapi nge-diagnose orang lain juga. Nah, itu kayak gitu kan. Bahaya ya kalau misalkan tidak dikendalikan gitu ya. Kalau gitu kan maksudnya jadi tidak resmi gitu kan sebenarnya si diagnosa itunya tuh. Nah, gimana biar kita tahu kalau misalnya itu tuh stres yang kita alami karena sehari-hari apa beneran kesehatan mental yang memang terganggu gitu kayak gitu. Sebenarnya gimana cara kita membedakan berarti ya? Betul. Cara kita membedakan antara itu stres yang memang wajar atau normal dialami oleh banyak orang, atau ini memang ini udah masalah banget nih harus diatasi oleh profesional. Betul. Ya. Itu bisa kita lihat dari intensitasnya, durasi dia mengalami hal itu tuh, masalah itu tuh berapa lama kayak gitu ya, sama dampaknya dalam kehidupannya kayak gitu. Jadi patokannya kalau durasinya udah 2 minggu lebih nih misalkan kayak gitu ya, terus atau bahkan berbulan-bulan, terus dia merasakan tadi perasaan sedih misalkan gitu ya, atau cemas gitu, atau emosi-emosi negatif lainnya, itu tadi intensitasnya itu sering banget ya dia rasakan, dan bahkan pemicunya nggak diketahui pasti apa. Nah itu terus dan tadi mengganggu fungsi kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah itu
patokannya di situ. Kalau misalkan udah kitanya tadi waktunya udah lebih dari 2 minggu, terus kitanya udah jadi nggak berfungsi secara normal gitu ya, jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa bekerja dengan baik seperti biasanya kayak gitu. Terus tadi emosi-emosi negatifnya datangnya itu tanpa diketahui penyebabnya, itu bisa jadi tanda-tanda kalau memang itu butuh udah profesional betul gitu soal ya. itu. Oke, berarti kalau self diagnose tuh menurut Miss maksudnya kayak oke-oke aja kayak atau kayak mending gak usah sekalian gitu. Mungkin ketika kita menyadari misalkan tadi ya, oke, tanda-tandanya ini sudah jadi masalah kesehatan mental adalah tadi misalkan berpatokan pada hal-hal yang itu tadi ya. Nah, tapi kita boleh, ini kayaknya aku ada masalah nih kayak gitu ya. Nah, sampai situ nggak boleh terlalu berlebihan, jangan-jangan aku ada gangguan kecemasan nih kayak gitu, atau jangan-jangan aku ya dia menyebutkan masalah kesehatan lain, misalkan bipolar dan lain sebagainya, karena mungkin moodku sering banget nih ganti-ganti kayak gitu. Nah, itu stop gitu ya untuk mendiagnos diri sendiri, karena yang boleh menegakkan diagnosa itu adalah ya profesional, psikolog gitu ya. Bahkan misalnya nggak boleh tuh, nggak ada hak untuk menegakkan diagnosa ya, karena Miss bukan psikolog juga ya kayak gitu. Jadi kalau untuk menyadari kayaknya aku ada masalah, nah tapi dari situ setelah itu tuh kita langsung ambil tindakan adalah untuk datang ke yang profesional kayak gitu ya. Untuk mengetahui pasti sebenarnya kita kenapa. Oke. Kalau misal emang udah terlalu overthinking juga bisa jadi malah misal awalnya dari self diagnose gitu kan. Terus dia merasa memang kalau kayaknya aku emang butuh profesional, baru ke profesional gitu kan. Gitu. Baru bisa mengklaim kalau dia kena gimana gitu kan. Oke, begitu. Nah, terus kalau misalnya kan itu tuh hal yang bisa bikin kita berpikir negatif gitu kan, Miss ya. Kadang gangguan kesehatan mental itu jadi kayak gimana sih sebenarnya cara kita gitu ya self care yang efektif gitu, sehingga bisa menjaga kesehatan mental kita gitu di tengah kesibukan kita sebagai pelajar gitu kan, atau kayak tuntutan-tuntutan lainnya yang mungkin justru hal itu yang bisa bikin kita stres gitu loh, Miss. Nah, jadi kayak gimana sih, ada gak tips atau gimana ya gitu? Oke. Nah, self care ya. Ya. Kalau aku jadi pengen nanya dulu nih ke Kius, biar aku gak jawab terus ya. Biasanya kamu ngapain kalau self care? Kalau misalkan kita dengar kata self care nih, apa ya kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan? Kalau aku ya, aku biasanya ngelukis. Ngelukis. Apa? Ngelukis. Ngelukis, kok aku dengarnya ngelukis, sorry ya. Ngelukis, oke, terus? Ngelukis. Kadang kalau misalnya emang lagi penat gitu ya, atau mungkin ngerasa kayak aduh aku stres, aku benar-benar kepres banget gitu ya. Aku tuh butuh kayak space sendiri gitu loh, butuh sendiri kayak gitu. Jadi kayak kegiatannya mungkin kayak melukis atau kayak diem doang juga itu udah cukup sih gitu buat aku gitu. Kamu introvert, extrovert? Aku ekstrovert. Ekstrovert ya, oke, siap. Kadang karena ekstrovert ya butuh waktu untuk sendiri itu lebih banyak gitu loh. Gitu kan? Iya, jujur ya kayak gitu. Oke. Iya, Bang. Nah, ini bener ya Kius ya. Jadi self care itu nggak cuman ini ya, nggak kayak skincare doang, misalkan kayak gitu, atau rebahan aja kayak gitu ya, atau mungkin liburan sebenarnya bisa jadi salah satu ya kayak gitu. Tapi justru yang paling efektif itu adalah kegiatan kecil-kecil gitu ya, tapi konsisten gitu, dan yang bisa kita garis bawahi adalah yang bisa bikin kita tetap waras kayak gitu ya di tengah kesibukan dan tuntutan sehari-hari kita. Kayak misalkan tadi bisa banget tuh dipakai ya kalau misalkan yang lagi nonton nih mau coba misalkan kayak diem doang gitu ya. Bener-bener literally nggak ngelakuin apa-apa. Bener. Dan mungkin di situ kita bisa sambil latihan nafas gitu ya, nafas. Iya, misal disebutnya refleksi refleksi nafas kayak gitu ya. Itu juga bisa kayak gitu. Itu kan kadang ya ketika kita lagi hektik gitu ya, lagi banyak banget kerjaan, tugas kayak gitu, kita nggak sadar sama nafas kita sendiri loh. Iya benar. Iya nggak sih kayak gitu. Kadang kalau misalnya ingetin jangan lupa nafas, langsung kayak langsung ngerasa gitu kan. Bener. Jadi latihan nafas itu kayak tarik nafas kalau nggak salah namanya square breathing ya kayak gitu.
Jadi tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, keluarkan selama 4 detik, tahan lagi selama 4 detik. Itu terus kalau kita lakukan beberapa kali kayak gitu ya, kayaknya sederhana ya, tapi itu ternyata bisa cukup apa ya, namanya tuh mungkin yang tadinya urat-urat di kepala dan leher tegang tuh, gitu nah ya benar, jadi merilekskan kayak gitu ya. Itu diem sejenak gitu ya untuk ngambil jeda kayak gitu, itu bisa kita lakukan kayak tips gitu ya guys, jadi kayak yang tadi apa metode square gitu ya. Yes, square breathing ya Square kayak breathing, gitu. ya. Terus juga mungkin kita bisa ini ya, kadang kalau misalkan kita lagi penuh banget nih rasanya pikiran kayak gitu ya, ruwet banget rasanya kalau misalkan kita mungkin dibayangkan tuh di kepala kita tuh kayak banyak banget benang yang kusut ya, nah kayak gitu. Jadi nggak begitu sadar sebenarnya apa sih yang bikin aku stres, capek dan lain sebagainya tuh kayak gitu ya. Nah, dengan cara kita misalkan bercerita ke orang yang kita percayai, itu juga bisa jadi yang ngebantu kita ya, ngebantu kita untuk mengurai tadi si benang kusutnya itu tadi kayak gitu. Itu juga bisa jadi salah satu self care buat kita sebenarnya. Berarti gitu. maksudnya emang sih aku juga ngerasain kayak kalau misalnya memang ada sesuatu gitu ya yang bikin aku pusing atau gimana, dengan kita ngomong ke orang lain atau kayak seenggaknya dikeluarin gitu loh dari mulut gitu kan tentang unek-uneknya gitu, itu jadi beneran bikin lebih fresh gitu loh, lebih biasa lagi kayak gitu. Karena kadang ketika kita mendem itu sendiri tuh jadi kayak kita nggak tahu apa sebenarnya yang kita rasakan. Tapi ketika kita diceritain ke orang lain tuh, orang lain jadi kayak mungkin yang mendengarkan dengan baik tuh, oh jadi kayaknya kamu lagi ini deh, kayaknya kamu lagi ngerasain ini. Nah jadi oh iya ya gitu, jadi bikin kita lebih sadar juga dan aware gitu ya sama diri kita jadi sendiri, kayak nge-recall gitu oh berarti oh ya waktu kemarin tuh ternyata aku kayak gini gitu ya. Ya relate sih sebenarnya untuk aku juga kayak gitu. Terus bisa juga kita coba ini ya, apa namanya, disebutnya mungkin ini istilahnya kalau yang aku baca apa, digital hygiene gitu ya. Jadi kayak mungkin kita bisa mengurangi scroll medsos kayak gitu, karena mengurangi screen time, karena kadang yang tanpa kita sadari kita niatnya buat refresh pikiran ya, nge-scroll IG, scroll TikTok kayak gitu ya, tapi tanpa disadari itu tuh malah justru bisa bikin capek juga nggak sih? Iya sih, benar kayak sih. gitu. Bener sih. Kalau kayak bisa aja kan kayak konten yang kita lihat tuh bikin mood kita berubah gitu ya. Kayak misal kontennya emosi terus klarifikasi misal, apalagi sekarang rame banget tuh ya kayak gitu kan. Bahkan aku pernah baca satu tulisannya, aduh aku lupa lagi nge-save apa enggak tulisannya, kalau nggak salah di salah satu medsos juga ya sebenarnya. Aku dapat tulisan itu kayak gitu. Jadi kalau bisa ya ketika kita istirahat nih, entah itu di pekerjaan atau sekolah gitu ya, misalkan lagi istirahat jam makan siang, itu kalau bisa tuh dihindari tahu scroll kayak gitu tuh kayak gitu. Jadi ya itu untuk ya istirahat tuh justru kan itu tuh nambah ini ya, stimulus ya kayak gitu ya, malah jadi kayak nggak ada istirahat justru di situ tuh kayak gitu. Jadi apa ya, sebutannya itu yang kayak otak kerja, ini kerja, semuanya kerja gitu kan. Padahal kan itu waktunya istirahat tuh gitu ya. Iya kayak gitu. Terus misalkan atau bisa juga tadi selain kita mengurangi waktu screen time gitu ya, kadang yang bikin kita stres, cemas kayak gitu ya, adalah dapat atau baca postingan atau ya lihat postingan orang lain yang bikin kita jadi merasakan emosi-emosi yang negatif misalkan kayak gitu ya. Itu nggak tahu sih pernah relate apa enggak ya di yang nonton atau QC gitu ya, QC sendiri gitu ya barangkali. Dulu itu ketika masa pandemi, aku ngalamin buka sosmed itu bikin capek, ngelihat postingan-postingan orang lain tuh bikin capek. Salah satunya adalah waktu itu karena aku lagi masa-masa ngerjain skripsi ya. Oh iya, oh my god, penat banget kayak gitu. Nah terus kayak ngelihat orang lain kayak, aduh teman-temanku udah pada sidang dan lain sebagainya, terus aku belum, tuh kayak itu tuh kan bikin gak enak banget ya, ke-pressure dan lain sebagainya. Nah salah satu aku mengatasi perasaanku itu adalah nonaktif sosmed. Itu yang udah ini banget ya, yang udah kayak udah parah banget kayaknya aku nonaktif sosmed, atau justru ya nge-mute dulu beberapa orang-orang mungkin yang bikin aku ngerasa kayak aku nggak begitu nyaman melihat postingan dia, daripada aku capek sendiri, ya udah aku mute biar nggak kepikiran. Iya gitu biar ya. Atau nggak secara sengaja ngelihat postingannya kayak gitu. Tapi kalau zaman pandemi gitu ya kan kegiatan tuh serba terbatas gitu ya. Nah
Kalau Miss ketika nggak buka HP tuh ngapain aja, Miss? Kalau nggak buka HP, buka buku bisa. Oh iya benar. Buka buku atau ya udah ngerjain skripsinya kayak Oh, gitu ya, iya. ngerjain skripsinya kayak, atau buka HP kan sebenarnya nggak hanya untuk sosmed doang Iya. ya kayak gitu. Bisa buka platform yang lain kayak gitu. Gitu. Oke. Wow, banyak. Atau satu lagi. Oke. Boleh. Buat self care tuh. Self-care. Self care ini dalam aspek spiritual sebenarnya. Oh, wow, oke, Iya, gimana? iya enggak? Iya enggak? Mas? Kayak gimana tuh? Iya, misalkan kayak dengan zikir untuk yang Oh, muslim ya, iya. kita baca zikir kayak gitu, terus kita sholat dengan apa ya, tenang kayak gitu ya, itu tuh ya bisa bantu kita untuk tadi apa ya, mengatasi stres hari-hari kayak gitu, bantu Oke. kita jeda dari kepenatan hari-hari kita gitu. Oke, berarti banyak ya sebenarnya. Banyak banget sebenarnya betul. kalau mau disebutin, ya masih banyak sih yang belum aku Iya. sebutkan juga gitu ya, jadi Benar. itu di antara. Terus kayak kita mencari solusi sendiri pun bisa aja gitu kan ya. Kayak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa kita temuin gitu, kayak tadi apa sih, kayak sejenak kita merefleksikan diri gitu kan. Terus ya banyak macam-macam cerita ke orang gitu, atau enggak mengurangi screen time kayak gitu guys gitu. Nah terus Miss, berhubungan dengan mental health atau kayak emosi gitu ya, sebenarnya kayak kita sebagai anak SMA tuh kan kayak harus mikirin apa sih, nanti tuh jenjang yang akan kita tempuh setelah SMA tuh kayak gimana gitu kan. Nah pastinya di situ emosi pun harus diimbangi kan. Emosi yang kita keluarin itu harus diimbangi. Nah terus kayak apa sih, dalam proses itu tuh kadang kita kayak suka nggak pede gitu loh. Itu kan termasuk ke emosi juga ya, Miss, kayak Yeah. kita nggak pede tuh kayak jadi insecure, terus kadang emosinya juga kadang suka nggak stabil gitu kan. Nah gimana sih biar si kurangnya percaya diri itu tuh bisa teratasi gitu ketika kita menjalani atau memilih karir kedepannya tuh kayak gimana gitu. Oke. Ini ya sebenarnya rasa ragu atau kurang percaya diri gitu ya, dalam ini khususnya dalam memilih karir ya atau jurusan kuliah ya kayak gitu. Itu normal banget ya, hampir semua orang gitu ya pernah mengalami hal itu kayak gitu. Bahkan mungkin Miss juga pernah kayak gitu ya. Iya benar nggak ya aku pilih ini dan lain sebagainya, dan Betul. emosi-emosi tadi itu hadir biasanya karena kayak takut kita nggak mampu, takut kita salah pilih kayak gitu ya, atau kayak takut mengecewakan kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pahami dulu ya bahwa keraguan itu wajar ya, kayak keraguan itu wajar dan itu bukan tanda bahwa kita gagal kayak gitu. Jadi ragu boleh, tapi jangan sampai berhenti melangkah kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya kita tetap harus maju kan kayak gitu, pelan-pelan kayak gitu. Nah gimana caranya kita maju ya, cari tahu apa ya sebenarnya gitu ya yang memang kita butuhkan kayak gitu. Makanya kenali diri kita juga kayak gitu ya, kenali kekuatan yang kita punya, bukan hanya minat ya, minat penting, bakat juga ya kayak gitu ya. Nah karena sebenarnya kepercayaan diri itu juga bisa hadir ini ya karena ada bukti ya. Oh aku ternyata memang mampunya di sini, kekuatanku di sini kayak gitu. Aku bisa menguasai hal ini, bukan hanya aku tertarik nih sama ini kayak gitu ya. Itu jadi kepercayaan diri bisa hadir karena ada bukti nyatanya, bukti konkretnya, bukan hanya sekedar afirmasi kayak gitu. Afirmasi bisa menguatkan sih kayak gitu. Tapi untuk membantu tadi kita yakin akan mengambil hal apa adalah itu yang salah satu yang bisa kita gunakan adalah kita bisa enggak menjalaninya kayak gitu ya di hal di bidang yang akan kita ambil itu tuh. Ada kemampuan enggak kita untuk bisa menjalani segala prosesnya di bidang itu kayak gitu. Terus kadang kita itu ragu juga karena kita melihatnya karir gitu ya, kayak oh pekerjaan itu, profesi tersebut gitu, kayak gede banget sih kayak gitu, kayak gunung besar kayak gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memecahnya dengan anak tangga satu per satu kayak gitu ya. Itu bisa kita lakukan dengan cara eksplorasi kayak gitu ya, yang sudah sering sekali mungkin ya kalian dengar di sini siswa-siswi SMA Tridaya Tunas Bangsa gitu ya. Eksplorasi itu kayak terkesan eksplorasi lagi, tapi ya memang hal itu yang dibutuhkan iya gitu ya. kayak gitu ya, karena kita kan mungkin kayak gini,
oke, aku berminat banget nih, misalkan aku pengen ke kedokteran, misalkan kayak gitu ya. Terus kan kedokteran itu apa gitu ya, kayak tadi kita bagaikan ngelihatnya itu gunung besar itu tadi kayak gitu. Nah, untuk biar bisa yakinnya itu kita harus tahu benar kedokteran itu seluk-beluknya kayak apa sih kayak gitu kan. Kita tadi cari tahu kuliahnya kayak gimana, proses pendidikannya seperti apa. Terus kita juga bisa tanya sama yang lebih berpengalaman kayak gitu. Dari situ kan kita bisa lebih yakin ya, oh ternyata kedokteran itu kayak gini gini gini. Kelebihannya ini, mungkin kekurangan tantangannya ini kayak gitu ya. Dari situ kita juga bisa menilai diri kita ya kayak gitu. Ketika kita tadi udah tahu kelebihan kita, kekuatan kita, bisa nggak ya kita menaiki si tangga satu persatu itu tuh kayak gitu. Berarti penting ya kayak kita nargetin tujuan kita jangka pendek sama jangka panjangnya. Iya betul, ya benar ya. Itu jangka panjangnya apa gitu tadi, sebesarnya apa, terus si jangka pendeknya untuk bisa mencapai jangka panjang itu apa kayak gitu kan ya. Oke, iya benar, betul. Terus ya doa juga sih kalau kata aku ya. Doa itu benar-benar sangat membantu banget ya kayak gitu. Mungkin dari situ juga kan kayak kita kan ragu kayak benar nggak ya, itu kayak bisa dibilang ini ya hal gaib ya, karena memang belum tahu itu beneran baik buat kita atau enggak kayak gitu ya. Dan yang bisa mengetahui jawaban itu adalah yang maha mengetahui kan kayak gitu. Kita minta tolong lah gitu ya sama Tuhan gitu ya, sama Allah, bahwa iya kita minta dikasih petunjuk, bener gak sih ini baik untuk kita kayak gitu, bener gak sih ini jalan yang harus aku pilih kayak gitu. Nanti kan dari situ bisa ya ada kecenderungan kayak oke, aku kayaknya lebih ke sini, aku lebih ke sini kayak berarti gitu. masih berkesinambungan ya sama sama topik kita tadi di awal, kayak kalau misalnya self care tadi gitu kan. Iya, benar. Kayak kita pusing, penat, bingung gitu. Ya salah satu caranya dengan kita meluapkan hal itu gitu kan. Benar banget. Dengan ibadah tadi, dengan ya, salah satunya itu. Wow, oke. Nah, terus kayak tadi udah sempet di-mention nih sama Miss kayak tentang dunia perkuliahan tuh kayak gimana gitu kan. Nah, biar nih teman-teman semua biar bisa tahu dan makin yakin gitu ya tentang prospek karir apa yang nanti akan ditempuh, akan kalian pilih kayak gitu. Jadi dunia kuliah tuh kayak gimana sih gitu? Atau mungkin lebih jauhnya lagi dunia pekerjaan tuh kayak gimana gitu. Aku juga kepo sih jujur. Dunia perkuliahan itu adalah dunia yang lebih kompleks daripada masa-masa SMA ya. Karena aku dengar-dengar juga kan kayak gimana coba yang kamu udah tahu sejauh ini gimana sih, coba biar aku yang konfirmasi. Aku tuh kayak apa ya, akhir-akhir ini tuh aku kayak mikirin dunia kuliahan tuh kayak gimana gitu kan, karena memang program sekolah juga sedang membahas hal itu kan di kelas 11 aku ini kan. Aku tuh kayak mikir gitu. Banyak orang yang bilang kayak kuliah tuh beda banget sama SMA gitu. Nah, kan. gimana tuh bedanya? Nah, aku di situ kayak oh my god, ini bedanya kayak gimana kan sama-sama sekolah. Aku di situ kayak beneran kayak mikir banget. Aku research kan. Ternyata memang apa-apa tuh serba mandiri gitu kan ternyata. Iya. Terus kayak kita beneran mandiri tuh beneran mandiri, kayak kita berteman gitu kan. Oke, tapi ketika tugas, ketika kita butuh sesuatu, butuh informasi lebih gitu kan, itu tuh kita beneran harus cari sendiri ya misalnya. Kayak gitu sih. Terus kayak, dan hal itu tuh bikin jujur aku yang kayak aduh capek, males gitu kan, jujur aja gitu ya, males banget gitu, apalagi harus kesana kesini gitu. Di sini mah kan kayak semua sudah tersedia kayak gitu kan. Nanya tinggal nanya gitu kan. Sedangkan kuliah yang dari aku dengar itu kayak bahkan misal kita ngehubungin dosen gitu kan, dosen tuh kadang kayak ini udah malam nggak bisa dihubungin gitu kan. Iya dong, jam kerja ya, udah lewat dari jam kerja kan. Karena kan kalau kita guru masih kadang suka masih bisa dijawab gitu kan. Kayak misal sore-sore gitu masih dijawab gitu. Kalau misalnya dosen yang aku dengar tuh kayak oh my god, takut banget gitu loh. Terus saingannya juga kayak kan yang masuk kuliah tuh harus butuh ambisi lebih gitu kan, dengan kita bisa masuk ke kampus yang kita mau juga gitu kan. Dan di situ tuh berarti kan orang-orang yang ambis, orang-orang yang memang pinter gitu kan, dan kita tuh harus bersaing gitu loh. Jadi bersaing tuh tidak ada akhirnya gitu, capek banget gitu. Iya kayak gitu loh. Terus kalau bisa sebenarnya tuh kayak gimana sih kuliah tuh? Iya, semua yang kamu ceritakan ya bisa aku konfirmasi betul kayak gitu ya. Yang pertama tadi mandiri ya. Iya. Benar banget, kita dituntut banget untuk mandiri ya di perkuliahan itu. Perbedaannya dengan sekolah adalah kalau sekolah kan kayak ayo kayak masih gitu-gitu ya, kayak gitu. Kalau kuliah ya kalau kita kayak ibaratnya gitu ya, kasarnya dosen kalau lu nggak mau nilai ya udah
kayak my gitu God, bisa iya, aja kayak gitu gitu. Kalau sekolah kan mungkin kayak misalkan sih kamu belum ini nih Tugas ini iya gitu tugas ya. ini belum. Kalau kuliah nggak ada tuh kita nggak diingetin kayak satu-satu, kamu ini tugas ini belum ya, tugas ini belum ya, nggak ada Oh gitu. my Kita God. yang harus, bahkan mungkin kita yang ngejar-ngejar dosennya Iya, kayak gitu. benar. Pak ini saya nilainya ini dan lain sebagainya. Jadi memang ya kemandirian ya. Dan tadi teman juga ya kayak gitu. Kayak gimana ya, mungkin apa ya, kecuali sebenarnya masih ada kayak tugas-tugas kelompok dan lain Oh, sebagainya iya. kayak, tapi memang benar juga. Jadi kita harus ini ya, ini sih yang paling itu skripsi ya. Oh, skripsi sendiri Mungkin banget ya. iya, mungkin kayak dari semester 1 sampai sebelum skripsi itu kita masih kayak masih adalah kerasa bareng-barengnya nih sama teman-teman, belajar di kelas, ngerjain tugas bareng Iya, gitu ya, diskusinya bisa bareng. kayak gitu. Tapi kalau udah skripsi itu beneran harus sendiri kayak Oh my gitu God. kan. Jadi kayak kuliah itu ibaratkan ke kita masuk bareng nih satu angkatan, tapi lulusnya belum tentu Sendiri-sendiri bareng ya. loh, Iya, kayak bener. gitu. Jadi aku ngeliatin Iya. orang yang wisuda juga, temen aku udah wisuda, aku belum gitu Nah, kan. itu yang bisa jadi nambah-nambah ini ya, kayak Iya, pressure ke gitu pressure, ya, iya, bener. kayak gitu. Dan apa ya emosi kita bener-bener diuji di situ tuh, kita biar bisa mengelola emosi dengan baik tuh kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Selain kemandirian tuh, Kesibukan. Iya, untuk waktu juga kayak gitu ya. Karena kalau sepemahamanku ya, seingatku kayak gitu ya. Kalau kita tuh ini ya dihitungnya JP ya sekolah tuh kan. Misalkan bahasa Inggris 2 JP gitu ya di sekolah. Oke, cukup. Nah, kalau misalkan di perkuliahan itu kan disebutnya SKS ya. 1 SKS, 2 SKS gitu ya. 1 SKS itu 50 menit. Iya, 50 menit. Kalau jam pelajarannya Iya, itu. kalau di sekolah kan JP kayak gitu ya, 35 menit ya di SMA Tridaya ya. Kalau di kuliahan itu misalkan bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris 2 SKS itu berarti berapa menit? 100 menit. 100 menit. Tapi bukan hanya 100 menit belajar di kelas. Oh my Tapi God. kita juga ada tugas dengan bobot 100 menit di luar kelas. Oh iya. Terus Iya. maksudnya kayak misal setelah SKS-nya itu ada SKS Ya, lain gitu. enggak. Jadi maksudnya kayak selain kita dapat pelajaran di kelas nih, kita juga dapat tugasnya. Oh. Gitu ya. Iya. Tugasnya itu yaitu bobotnya itu adalah 100 SKS Kurang lebih itu. gitu ya, kita iya, ngerjain jadi itu kayak pasti. iya, jadi kenapa kayak tugas kuliah nih banyak kerjain tugas, banyak begadang iya, kayak gitu. benar. Bahkan katanya banyak yang cuman tidurnya 2 berapa jam gitu ya. kayak gitu. Ya itu karena memang tugasnya banyak. Aku dengar kayak kita tidur udah kayak kuda kayak cuma 2 jam kayak gitu. Oh my God. Gak cukup banget. Iya, kayak tugasnya ya bener-bener banyak kayak gitu. Wah. Ya udah kayak gitu. Tugasnya banyak, tugas individu, bahkan tugas ya kelompoknya juga, belum nanti ketika ujian ya kayak gitu. Itu terus jadwal mungkin ya yang sangat berbeda itu jadwal. Kalau misalkan di sekolah kan udah paten nih misalkan dari jam 7 masuk, jam 3 selesai Pulang gitu kayak ya. gitu ya. Kalau kuliah misalkan jam 7 ada kuliah nih sampai jam 9. Terus nanti bisa aja tuh ada jam kuliahnya lagi tuh di jam 1 siang sampai jam 3 misalkan kayak gitu. Berarti spare waktu itu tuh bisa kita buat apa aja gitu. Iya, banyaknya sih ya ada yang buat nugas, Oh, ada yang iya, buat udahlah bener. nongkrong aja istirahat dulu misalkan gitu, itu bener. juga bisa kayak gitu. Nah, makanya tadi ini relate juga sama tadi mandiri itu tadi, kayak gimana kita biar bisa ngatur waktu, karena Iya. waktu ya apa sih namanya itu jadwalnya itu bener-bener enggak Acak-acakan gitu. iya, iya, jadi dari Senin sampai Jumat itu bisa beda-beda kayak gitu. Bisa pagi, siang, sore gitu kan. Malam malah ada ya kayak. Bisa sorenya. ada Oh, bisa juga ada. yang bisa kayak gitu. Ya atau bisa aja walaupun gak ada kuliah, jam kuliah gitu ya di malam hari tapi dipakai buat Nugas. Aduh. Kalau kuliah Gitu. malam hari masih nugas juga, wah pusing Ah, banget itu dong. Oh dia, my God. kayak kasihan banget. gitu. Terus kalau misalnya untuk dosen gitu, kan kita tuh mesti ya disebutnya gitu ya, mesti ngejar-ngejar dosen gitu kan. Nah, kalau ada nggak sih kayak tips gitu biar dosen tuh inget gitu sama kita gitu kayak gimana? kayak seenggaknya kayak oh ini QC ya misalnya Iya, gitu iya, kan. iya. Kamu
apa sih, kayak kamu udah ini belum, gimana gitu, kayak bisa komunikasinya tuh bisa lebih dekat gitu loh dengan dosen gitu, karena kan sekarang kita bonding sama gurunya tuh ada banget gitu ya, kayak temen gitu. Bisa nggak sih kalau sama dosen kayak gitu, Miss? Bisa aja sih, pasti bisa bisa aja. banget. Iya, misalnya dengan jadi mahasiswa yang aktif di kelas itu bisa dinotis juga kan kayak gitu. Iya, Oh, benar-benar. nih kamu yang sering nanya ya, siapa nama kamu misalnya, dari Iya, seenggaknya benar-benar. dari dinotis kayak gitu tuh udah jadi poin plus ya kayak gitu. Atau mungkin ketika di luar kelas gitu ya. Di luar kelas kita ada ya bisa juga sebenarnya, misalkan Bu saya ingin diskusi misalkan terkait hal ini kan, misal mau ada yang mau ditanyakan terkait tugas dan lain sebagainya kayak gitu. Untuk dosen yang memang apa ya, ada kok, masih ada dosen yang terbuka dengan kita ingin berdiskusi terkait tugas, konsultasi gitu ya, terkait ya apalagi kalau misalkan memang statusnya dosen pembimbing skripsi ya kayak gitu, itu juga. Terus biasanya yang jadi peluang besar kita untuk dekat sama dosen itu juga kayak kegiatan-kegiatan di luar kelas, kayak misalkan kita jadi asisten Dosen. praktikum, asisten dosen, itu juga bisa menjadi peluang kita untuk bisa lebih dekat lagi juga sama dosennya, dosen gitu, kayak gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu ya, dunia perkuliahan tuh berarti tidak semenyeramkan itu ya. Masih bisa kita manage gitu, masih bisa kita Masih imbangi bisa gitu. kok kayak gitu. Cuman ya butuh Apa? ekstra gitu Iya, kan. kayak gitu, butuh energi ekstra Iya, ya betul. kayak gitu. Gitu. Energi dan kesungguhan ya, kesungguhan dan keseriusan sih kayak gitu. Nggak cuman ya aku pengen kuliah ini, tapi kayak kita kurang menunjukkan dengan keseriusannya itu iya tuh. benar ya. Gitu Kayak sih. setengah-setengah juga ya jadinya. Nih tadi disinggung tentang pertemanan gitu kan, terus keaktifan. Nah, kan dengan kita berteman tuh kita harus membangun relasi yang maksudnya membangun relasi gitu kan, sebisa mungkin, seluas mungkin gitu kan. Nah, aku penasaran kalau misalnya di kuliah tuh organisasi itu penting gak sih, kayak kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman juga butuh gitu ya, kayak penasaran gitu, masih pengen berorganisasi tapi padat sama tugas gitu kan, sama apa-apanya gitu, kesibukan lainnya kayak gitu. Jadi penting gak sih? Menurut aku penting sih ya Penting. kayak gitu. Iya, penting itu karena ya kuliah itu ya kalau bisa itu kan kesempatan kita untuk belajar ya. Iya. Dan belajar itu nggak hanya di kelas kayak gitu, dan banyak apa ya, tempat-tempat lain gitu ya, disebutnya apa ya, wadah gitu ya, wadah lain yang bisa apa ya, kita jadikan untuk belajar itu tadi. Dan belajar nggak hanya tentang materi-materi perkuliahan aja. Salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi kayak gitu. Organisasi nggak hanya yang tersedia di kampus juga ya, kan banyak juga iya, ya, benar-benar. kayak komunitas-komunitas yang tersedia gitu ya di luar sana, entah itu komunitas volunteer dan lain sebagainya kayak gitu. Dan menurut aku itu penting banget kayak gitu ya, untuk mengasah soft skill kita. Oke, mungkin tadi kita udah membahas tentang perkuliahan ya, Miss ya. Nah, aku mau membahas sedikitnya tentang dunia pekerjaan gitu, Miss. Boleh. Kayak mungkin bisa juga dipertimbangkan gitu sama anak-anak SMA sekarang gitu. Siapa tahu nanti tepatnya gitu nanti setelah SMA tuh mau kemana gitu. Misinya setelah SMA tuh mau kayak gimana gitu. Nah, yang mau aku tanyain tuh kayak jurusan atau skill apa sih yang dibutuhkan gitu di dunia kerja, Miss? Kalau untuk jurusan, kita sekarang ada di ini ya, di zamannya Ya, teknologi betul. kayak gitu ya. Apa-apa sekarang teknologi kayak gitu ya. Iya, Hidup benar. kita nggak bisa dijauhkan dari Teknologi gitu ya. kayak gitu. Maka si pekerjaan pun banyak yang yaitu profesi yang dibutuhkan tuh yang berkaitan dengan teknologi kayak gitu gitu ya. ya. Itu kayak salah satu contohnya kayak software engineer kayak gitu ya. Terus kayak yang berkaitan dengan ahli keamanan cyber kayak gitu, itu iya, juga betul. kayak gitu. Terus data scientist atau analis data itu juga banyak dibutuhkan ya sekarang itu. Terus di bidang kesehatan itu juga sebenarnya masih ini ya, banyak dibutuhkan Iya, ya, betul sih, dokter kayak gitu, apalagi kalau dokter spesialis ya. Karena berkembang terus ya Iya, sebenarnya. betul banget. Terus perawat juga itu masih banyak dibutuhkan ya kayak gitu. Bahkan pertanian. Oh, pertanian. Iya, pertanian juga kayak Tapi gitu. ada yang lebih modern juga kan ya, pertanian yang Iya, nah luasnya. itu dia, karena gimana ya, kayak cukup mengalami pertumbuhan yang lumayan besar ya di sektor pertanian ini, kayak apalagi sekarang kayak investasi dalam apa ya, kaitannya dengan mengatasi perubahan iklim Oh, kayak iya, gitu ya benar, kan, betul, kayak betul. ini mulai
punya perkembangan yang cukup besar juga ya di bidang pertanian itu tuh. Konservator alam kayak gitu itu juga cukup diminati ya Iya kayak betul, gitu. di bioteknologi juga kan kayak di kesehatan buat manusia sendiri atau makhluk-makhluk hidup gitu kan. Iya, Itu iya. semuanya dikaitin sama teknologi gitu kan ya, Miss ya. Betul Benar itu. sih. Memang lagi apa sih, emang lagi tingginya tuh sekarang di era teknologi sih ya. Iya Benar. itu. Terus ya kalau misalkan tadi skill ya, berarti skill Iya, yang skill. paling dibutuhkan di dunia pekerjaan itu kalau sepengalaman Miss gitu ya, itu adalah kemampuan gimana kita beradaptasi kayak gitu ya, Oh, kemampuan beradaptasi karena lagi-lagi dikaitkan dengan zaman sekarang gitu ya, era teknologi ini Betul. kita harus terus cepat beradaptasi Betul. ya, kayak banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi gitu Iya. ya. Makanya kemampuan beradaptasi, kemauan untuk belajar juga itu sangat kita butuhkan kayak gitu ya. Dan ini juga apa ya, kemauan untuk mengembangkan diri untuk lebih baik ya kayak gitu. Dengan salah satunya adalah kayak ketika kita mendapatkan kritik, masukan untuk bisa memperbaiki performa kita dalam bekerja kayak gitu, itu juga sangat diperlukan sih di dunia pekerjaan tuh. Iya, oke. Gitu. Berarti selain jurusan yang berhubungan dengan teknologi gitu ya, kalau misalnya memang mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang akan terus mengembangkan gitu ya, mengembangkan hal-hal yang pastinya dibutuhkan di era sekarang gitu, berarti lebih disarankan masuk ke bidang teknologi begitu ya, Miss ya? Iya, kalau misal memang tertarik juga ya, tertarik dan juga, memang betul. tadi didukung oleh skill yang dimiliki kayak Oh gitu. iya, oke. Terus skill-skillnya juga tadi butuh ya kayak apa, skill beradaptasi gitu Kemampuan kan. beradaptasi, kemampuan untuk belajar, komunikasi juga ya, komunikasi juga seperti Iya, itu. oke. Nah, mungkin setelah kita membahas tentang diri kita sendiri gitu kan, terus jurusan-jurusan, perkuliahan kayak gimana, terus tadi sedikitnya kita menyinggung tentang pekerjaan gitu ya. Jujur aku sebagai anak SMA sangat cukup tercerahkan Oke. kayak Semoga ya. aku pun merasakan gitu kayak oh iya benar juga ya kayak gitu lah. Jadi pelajaran juga untuk akunya gitu. Nah, kira-kira dari Miss ada nggak sepatah dua patah kata gitu untuk aku, untuk para penonton sekalian mungkin? Boleh. Tapi ini aku ambil dari salah satu buku yang Boleh. pernah aku baca ya. Iya. Ya karena kayaknya pas banget gitu ya, ya entah itu buat diriku sendiri atau yang lagi nonton, terutama anak-anak SMA kayak gitu ya. Jadi ini aku ambil dari buku, kalau nggak salah judulnya The Midnight Library ya, kayak gitu. Jadi The Midnight Library. Iya. Oh iya. Perpustakaan tengah malam itu. Ini katanya, kalau kita menargetkan menjadi sesuatu yang bukan diri kita, itu kita akan selalu gagal. Tuh, jadi selalu buat target untuk menjadi diri kita sendiri. Targetkan diri untuk tampil, bertindak, dan berpikir seperti diri kita sendiri gitu. Jadi targetkan diri untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Rangkul diri kita gitu ya, sokong diri kita dan cintai diri kita kayak gitu. Bekerja keraslah dalam hal itu. Jangan hiraukan gitu ya, jangan sekali-kali menghiraukan orang-orang yang mengejek atau mengolok-olok kita kayak gitu. Oke, wow, keren banget ya. Nah, jadi setelah perbincangan kita dari tadi, berarti hal yang bisa kita simpulkan tuh kita jangan berhenti melangkah pertama kan. Terus tentunya kita harus cinta sama diri kita sendiri gitu ya guys ya. Jadi kayak walaupun ada pasti banyak ya rintangan-rintangan, tapi jangan sampai menyerah kayak gitu guys. Nah, aku super happy banget sekarang karena itu hal yang membuat aku tertarik gitu loh, percakapan seperti itu gitu kan, nyaman banget gitu sama pembahasan kita kali ini. Terima kasih Miss yang telah memberikan waktunya, berkesempatan untuk hadir di podcast kita kali ini gitu ya. Aku ucapin terima kasih gitu ya karena udah datang ke sini gitu. Terus so that's all guys. Jadi thank you for watching juga. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.